البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azani wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kami sebutkan atau sudah dituliskan sebuah faedah, yaitu hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dengan lafaz yang berbeda-beda namun beda sedikit saja, mengenai bahwasannya amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan ketaatan yang senantiasa pelakunya istiqamah, kontinu walaupun sedikit amalannya. Jadi bukan amalan yang sifatnya banyak kemudian terputus-putus, itu tidak. Tapi amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan ketaatan yang mana pelakunya kontinu, terus menerus istiqamah walaupun sedikit amalannya. Walaupun sedikit amalannya. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal, sebelum kami jelaskan hadisnya nanti, tafadhal setorkan kemarin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala ma dawama alaihi sahibu wa in qalla. Naam, tafadhal. Atau belum. Ayo. Ilallah madawama man dawama alaihi sahibuhu muttafaqun. Naam, fadhal. Sahibuhu. Naam, fadhal. Na'am. Fadhal akh Muhammad. Hafidha? Bismillah. Belum? Na'am, fadhal. Anha. Ahabul. Sahibuhu wa in qalla, bukan panjang, wa in qalla pendek. Naam, fadhal. Madawama, jangan diputus itu. Satu lafaz itu. Madawama itu satu lafaz. Naam. Antum apa? Ayo bismillah.
Naam, fadhal. Naam, fadhal. Anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbul a'mali ila Allah ta'ala Ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla muttafaqun alaihi. Na'am, barakallahu fikum hafizakumullah. Itu hadis kemarin yang kita ambil adalah hadis yang sangat bagus sekali sebagai motivasi dan dorongan bagi kita agar dalam beramal itu kontinu walaupun sedikit, tidak masalah. Misalkan seperti qiyamul lail, salat malam, upayakan kita hidupkan dan upayakan kita laksanakan walaupun 3 rakaat tidak masalah. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam ditutup sebagai witiran itu. Naam. Karena amalan barakallahu fikum kalau banyak namun terputus-putus itu justru amalan yang tidak dicintai. Namun al-qalilu daim khairun minal katsiril munqati'. Al-qalilu daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi terus-menerus itu lebih baik daripada banyak namun terputus-putus. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan qiyamul lail misalkan, salat malam, misalkan adzan pertama itu ya, bangun, kemudian langsung wudu dan melakukan salat, kalau misalkan dia bisa bertahan dalam artian kontinu dengan rakaat yang banyak silakan, tafadhol. Tapi kalau khawatir terputus-putus, maka dengan rakaat yang sedikit dalam artian mungkin 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, enggak masalah, tapi kontinu. Kontinu dalam artian terus-menerus dan istiqamah. Walaupun salat qiyamul lail itu hukumnya tidak wajib, namun kan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini perlu diperhatikan sebagai dalil pula di dalam mencari ilmu. Itu tidak perlu kita langsung banyak-banyak sekali. Dalam artian sedikit demi sedikit itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum, diiringi dengan apa? Kontinu tadi itu. Karena ilmu tidaklah didapat dengan cara apa? Secara langsung atau sekaligus itu enggak bisa. Oleh karena itu Al-Imam Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullah alaih di dalam kitab Tahdhibul Kamal dinukilkan, nah beliau mengatakan man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mencari ilmu langsung banyak, namun langsung banyak seluruhnya gitu, niscaya akan hilang pula semua ilmu. Jadi kalau mencari ilmu langsung banyak gitu, itu hilang semuanya karena belum tentu dia bisa murajaah, bisa ngulangi pelajarannya. Saking banyaknya pusing kepala. Akhirnya semuanya enggak ada yang masuk. Tapi kalau sedikit demi sedikit itu yang kita harapkan, namun kontinu itu lebih melekat dan lebih bisa untuk apa barakallahu fikum tertanam dalam benak kita. Paham ya? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau, "Innama kunna natlubul hadisan aw hadisan." Dahulu kami, kata Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullahi alaih, dahulu kami ketika mencari hadis dalam sehari cuma 1 hadis 2 hadis. Sedikit atau banyak? Sedikit, tapi kontinu barakallahu fikum. Seperti antum barakallahu fikum hafizakumullah. Misalkan antum dalam membangun sebuah bangunan barakallahu fikum sedikit tapi kontinu, itu mungkin bisa dikatakan hasilnya lebih baik daripada langsung banyak sekalian gitu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena lebih berhati-hati. Naam. Ikhwan fi din azzani wa azakumullah. Kemudian juga Rasulullah bersabda, al-qasda tablughu. Berlahan-lahanlah niscaya kalian akan sampai. Dalam artian kita semuanya bisa dikatakan tidak pernah ada di antara kita yang dilahirkan dalam keadaan langsung berilmu gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh apa? Butuh mencari ilmu tersebut. Na'am. Dan jangan sampai kita menunggu di masa-masa tua. Karena sebagaimana dipermisalkan, barang siapa yang mencari ilmu di masa tuanya bagaikan apa? Orang yang mengukir di atas lautan. Nah, ini perkara yang tidak bisa dipungkiri. Kalau belajar di masa tua, di waktu tua, itu bagaikan orang yang mengukir di atas lautan. Sekali ukir, bismillahirrahmanirrahim, kena ombak hilang lagi. Paham ya? Tapi barang siapa yang belajar atau mencari ilmu di masa mudanya bagaikan orang yang mengukir di atas batu. Bagaikan orang yang mengukir di atas batu. Dalam artian sekali mengukir, awet. Dalam artian kesempatan yang sangat besar. Ketika di masa mudanya, terutama masa-masa pertumbuhan barakallahu fikum, apalagi di bawah 20 tahun. Nah, itu masa-masa yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, jangan sampai digunakan untuk yang lainnya. Karena Al-Qur'an was Sunnah, kenapa kok kita sangat menekankan dua perkara ini? Karena dua perkara ini, Al-Qur'an was Sunnah, adalah wasiat yang Rasulullah berikan kepada kita semuanya. Yang mana kalau kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Percaya atau enggak percaya, itulah yang Rasulullah sabdakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan apa? Tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, gunakan masa mudanya pada tempatnya, terutama menghafal Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita menunda di waktu yang di masa tua. Seperti kita ini sudah susah hafal Al-Qur'an. Nah, tinggal ngulangi aja ya. Kalau sudah pernah hafal, tinggal ngulangi aja. Cuman yang sudah tua itu biasanya menghafal itu bisa, cuman untuk hilangnya cepat juga. Berbeda dengan yang masih muda. Nah, masih muda biasanya menghafalnya ada yang cepat, hilangnya lambat. Karena manusia itu macam-macam, enggak bisa dipukul rata sama, itu enggak bisa. Jadi keadaan manusia itu apa? Berbeda-beda. Ada yang menghafal cepat, hilangnya lambat. Ada yang menghafalnya lambat, hilangnya cepat. Sudah hafal sulit, hilang cepat lagi. Ada enggak? Ada yang apa? Menghafalnya sulit, hilangnya cepat. Ada yang menghafalnya cepat, hilangnya juga cepat, juga ada. Macam-macam. Namun kita berupaya semaksimal mungkin, yang mana Rasulullah telah menyatakan dalam hadis yang sudah kami bacakan tadi, al-qasda tablughu. Berlahan-lahanlah, niscaya kalian akan sampai. Ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah Taala cintai adalah amalan yang pelakunya kontinu di atasnya walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ingat-ingat tuh. Jadi jangan sampai kita membebankan diri kita. Na'am barakallahu fikum, misalkan baru mencoba qiyamul lail, pertama kali mencoba langsung dia 11 rakaat langsung. Paham ya? Besok udah enggak salat lagi. Oleh karena Rasulullah mengatakan apa? Memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail." Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu melakukan qiyamul lail, salat malam, sekarang meninggalkan salat malam." Sebabnya apa? Karena takalluf, terlalu membebankan diri gitu loh. Paham ya? Jadi kalau misalkan dia tidak mampu banyak, ya 3 rakaat enggak masalah gitu loh. 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 1 rakaat witir, selesai. Nah, tapi continue barakallahu fikum, karena qiyamul lail termasuk da'bus salaf, termasuk apa? Jalannya para salaf, dan juga da'bul mursalin, dan juga termasuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melakukannya. Jangan bermalas-malasan qiyamul lail ya, terutama ahlus sunnah wal jamaah itu bisa dikatakan upayakan menjadi orang yang paling semangat dalam mengamalkan sunnah. Jangan bermalas-malasan. Bangun malam, sepertiga malam terakhir, mungkin jam 3 malam atau setengah 4 malam masih masuk, barakallahu fikum. Salat malam, selimut-selimut dibuka, segera wudu, barakallahu fikum. Ini bagi yang sehat ya. Adapun bagi yang sakit atau punya udzur yang syar'i tidak masalah. Adapun yang sehat, badannya kuat, apalagi kekar ya. Nah, barakallahu fikum, ya harus bangun, diupayakan. Salat malam itu faedahnya besar sekali ya. Qiyamul lail itu salat malam faedahnya sangat besar sekali. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya mengenai keadaan orang yang meninggalkan salat malam, apa jawab beliau? Rajulun su', lelaki yang jelek. Kenapa kok enggak mau qiyamul lail? Salat malam padahal apa? Salat malam apabila dilakukan di pertengahan barakallahu fikum sepertiga malam terakhir itu justru bertepatan dengan apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah kalau orang paham ke arah situ berarti apa yang harus dia lakukan? Salat kemudian berdoa. Barang siapa yang berdoa aku kabulkan, kata Allah taala. Barang siapa yang minta aku beri. Barang siapa yang minta ampun aku ampuni, kurang apa lagi? 3 jaminan, tinggal bangun saja barakallahu fikum. Disebutkan contoh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau silsilah rasail beliau. Beliau menyebutkan sekarang permisalan masalah ibadah itu bagaikan orang ketika mengadakan semacam sayembara. Jadi sayembara misalkan sayembara masalah dunia, orang akan semangat. Nanti di Masjid At-Taqwa, nah ini maksudnya ini ya, jam 3 malam akan ada bagi-bagi uang. Setiap kakak 1 juta. Mesti sebelum jam 3 pada datang.
Bahkan ada yang enggak tidur demi mendapatkan uang tadi itu. Paham ya? Sekarang zamannya terbalik seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau masalah qiyamul lail, suruh bangun malas. Ini Syekh Shalih Fauzan mencontohkan bahwasanya gambaran manusia zaman sekarang itu memprihatinkan sekali, terutama yang jauh dari ilmu ya. Adapun yang berilmu insyaallah taala tetap berupaya untuk bangun. Bisa dengan alarm. Nah, barakallahu fikum, kalau di markis, di ma'had ya, ketika adzan langsung bangun, yang tidur dibangunkan, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi dorongan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang semampu kita, namun upayakan continue walaupun sedikit. Namun continue walaupun sedikit. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan bacakan ayat yang ke-12 dari surat Ali Imran. Ayat yang ke-12 ini adalah ayat yang masih mengenai keberadaan orang-orang kufar yang mereka senantiasa berupaya untuk mengejek dan mengolok-olok kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin. Ini nanti kisah tentang perang Badar. Yang mana perang Badar perang yang sangat besar, terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 17. Perang Badar ada perang yang sangat besar, terjadi di bulan Ramadan tanggal 17 2 Hijriah. Dihafalkan ya. Perang Badar. Kemudian peperangan tersebut diikuti dari sekelompok kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, berkisar antara 313 sampai 319 jumlah pasukannya kaum muslimin. Adapun orang-orang kufar lawannya berkisar antara 900 sampai 1000. Bayangkan. Jadi 1000 melawan sekitar 313 tadi itu, perang Badar. Namun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, pada perang Badar tersebut Allah taala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah taala berikan apa? Kemenangan bagi kaum muslimin, hingga para malaikat pun apa? Allah taala utus turun. Ribuan malaikat. Paham ya? Sehingga orang kufar pun lari dan ketakutan. Banyak yang mereka terbunuh. Dari kalangan kufar yang terbunuh 70 orang kurang lebihnya. Yang ditawan 70 juga. Dari kalangan kaum muslimin sekitar 13 atau 14. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang ke-12 ini nanti berkaitan masalah apa? Kisah orang-orang kufar yang mereka dikalahkan dan ditaklukkan pada perang Badar. Jadi perang Badar itu perang besar ya. Bisa dikatakan perang, sebagian para ulama menyebutkan bisa dikatakan perang yang awal-awal dalam Islam ini. Paham ya? Perang melawan orang kufar yang mana lawannya sekitar 900 sampai 1000 pasukan orang kufar tersebut. Namun kaum muslimin diberikan apa? Kemenangan. Terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan 17, tanggal 17. Paham ya? Perang Badar. Kemudian setelah itu orang-orang pembesar kufar Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb waktu itu sebelum masuk Islam ya, tidak terima dengan kejadian tersebut. Akhirnya mengumpulkan pasukan-pasukan yang besar. Paham ya? Mengatur siasat bagaimana caranya mengalahkan pasukan Nabi Muhammad ini. Akhirnya mengumpulkan pasukan sekutu-sekutu pasukan dari orang kufar Quraisy atau dari pembesar-pembesar mereka orang kufar. Akhirnya mereka balas dendam pada perang Uhud. Ya? Balas dendam pada perang Uhud. Di perang Uhud kaum muslimin diberikan ujian yang sangat luar biasa. Perang Uhud karena kalah. Paham ya? Diberikan ujian yang sangat luar biasa di perang Uhud tersebut. Kekalahan kaum muslimin. Karena ya tidak lain semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, namun ada faktor yang lain karena sebagian para sahabat tidak taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengatakan, kalian wahai pasukan khusus yang dipilih ya, tetaplah kalian berada di atas gunung Uhud ini. Jangan pindah kemana mana. Menang atau enggak menang di situ. Itu perintah Rasulullah pertama kali. Akhirnya setelah melihat orang-orang kufar pada lari, ketakutan, pada kalah, mereka yang disuruh Rasulullah tetap berada di gunung tadi malah turun. Sebagian mereka mengatakan, ya kaum, ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah, ada ghanimah. Akhirnya mereka pada turun. Ketika turun itu dimanfaatkan orang-orang musyrikin. Mereka ternyata putar balik langsung menguasai gunung Uhud itu. Kaum muslimin di barakallahu fikum dibunuh, ada yang barakallahu fikum, intinya banyak yang luka dan banyak yang meninggal pada perang Uhud tersebut. Namun di perang Badar ini kaum muslimin diberikan kemenangan. Bahkan para malaikat pun Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan ikut turun di situ. Paham ya? Ribuan malaikat. Barakallahu fikum. Itu merupakan kemenangan yang sangat luar biasa dan sebagai pelajaran bahwasanya yang namanya peperangan itu tidak selamanya menang terus.
terkadang ada menangnya, terkadang ada kalahnya. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakanlah kepada orang-orang kafir, sungguh mereka atau sungguh kalian akan dikalahkan dan kalian akan diseret, dikumpulkan kepada neraka jahanam, wa bi'sal mihad, yang mana neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat tidur, sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ini ya. Nah, ini kisahnya berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah perang Badar tadi. Karena mereka ngejek gitu loh, ngejek kaum muslimin, jumlahnya sedikit, sekitar 313 kaum muslimin. Tapi mereka berapa? Sampai 1.900 sampai 1.000. Ngejek dengan intinya ngejek kalah dan misalnya, tapi justru mereka yang kalah. Justru mereka yang kalah. Na'am barakallahu fikum. Kisahnya bisa dilihat sendiri secara globalnya dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan yang punya kitabnya, yaitu tafsir daripada ayat yang ke-12 surat Ali Imran. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul lilladzina kafaru minal yahud wa ghairihim walladzina istahanu binasrika fi badrin. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan yang selain mereka yang mereka menghinakan, mengolok-olok dengan pertolonganmu di perang Badar. Padahal di perang Badar, masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan yang sangat besar. Tapi mereka ngolok-olok, mengejek gitu loh dengan jumlah yang sedikit. Karena jumlah sedikit itu bukan sebagai permasalahan. Terkadang jumlah yang sedikit itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan yang ada pada mereka menang gitu loh. Bisa mengalahkan apa? Mengalahkan kelompok yang sangat banyak, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, buktinya ini ketika perang Badar. Jumlahnya kalau kita teliti, kita perhatikan, selisihnya banyak sekali. Mereka 1.000 kurang lebih, kaum muslimin 313. Selisihnya banyak enggak? Tapi Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala berikan kemenangan di perang Badar tersebut. Yang mana perang Badar sudah kami jelaskan terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Masya Allah, paham ya? Perang Badar perang yang sangat besar. Allahul musta'an. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Kita lihat apa hasilnya. Karena mereka ngejek dan ngolok-olok tadi itu. Innakum satuzamuna fid dunya wa satamutuna 'alal kufri. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir akan dikalahkan di dunia ini dan kalian akan mati di atas kekufuran. Kalian akan mati di atas kekufuran. Wa tujma'una ila nari jahannam, dan kelak kalian akan dikumpulkan ke api neraka jahanam, litakuna firasyan daiman lakum, agar neraka jahanam itu sebagai firas. Firas itu kasur, tempat tidur. Jadi kalian nanti akan diseret, dikumpulkan ke neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sebagai kasur untuk kalian selama-lamanya. Wa bi'sal firash, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek kasur atau tempat tidur. Paham ya? Bagi orang-orang kufar. Wal iyadu billah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azdani wa zakumullah. Jadi ayat yang ke-12 ini masih seputar perang Badar. Ayat yang berikutnya yang ke-13, nah barakallahu fikum, ini juga masih seputar perang Badar juga. Ayat yang ke-13 ini masih sambungan daripada yang sebelumnya. Nah, maksudnya kisahnya masih sambungan daripada yang sebelumnya, yaitu perang Badar. Kita lihat, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Perhatikan di dalam kitab tersebut yang punya kitabnya, dan sungguh telah ada pada kalian sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika bertemunya dua kelompok besar, dua kelompok kaum muslimin dan satunya kelompok orang-orang kafir Quraisy dan juga pasukan-pasukan yang lainnya. Kemudian apa? Na'am fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat. Wa ukhra, dan yang lainnya kafiratun, kelompok orang-orang kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain, yang mereka benar-benar menyaksikan dan melihat dengan mata-mata mereka sendiri tentang kemenangan di perang Badar tersebut. Nah, hingga malaikat turun, barakallahu fikum.
Allahul musta'an. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dukungan dan pertolongan dengan pertolongannya bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada kejadian perang Badar tersebut, kemenangan yang diberikan pada perang Badar, ada sebuah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, yang memiliki pandangan dengan mata hatinya, yang bisa berpikir. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena pertolongan itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min 'indillah." Dan tidaklah ada pertolongan kecuali sumbernya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih." Artinya, jika Allah taala menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Itu perhatikan itu. Kalau Allah taala memberikan pertolongan kepada kita, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Namun sebaliknya, wa iyakhdzulkum, jika Allah taala menghinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Siapa lagi yang bisa menolong kalian? Siapa lagi? Enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, termasuk sebab-sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Al-Qur'an was sunnah, mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah, bersabar di atas Al-Qur'an was sunnah, itu sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikokohkan pendirian kita. Namun kalau kita lari dari Al-Qur'an, lari dari As-Sunnah, lari dari syariat yang benar ini, hati-hati. Ancamannya berat. Naam, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Menolong agama Allah bagaimana maksudnya? Mendakwahkan, menyebarkan, bersabar di atasnya, mengamalkan. Naam. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian, menguatkan telapak kaki kalian, maksudnya memberikan pendirian yang kokoh terhadap kalian. Itu bagi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengejek, menghina. Paham ya? Orang berjenggot dihina, orang celana cingkrang dihina, orang berjubah dihina, pakai sorban dihina. Jangan seperti itu. Kalau belum mampu melaksanakan, paling minim diam. Ya enggak? Paling minim diam sudah selamat daripada mencaci maki, menghina. Paham ya? Wah, bukan sunnah itu. Wah, enggak ada syariatnya. Paham ya? Jadi diamnya dia itu lebih baik daripada apa? Dia berkata dengan perkara yang dusta, perkara yang tidak bermanfaat, kan itu. Nah, barakallahu fikum, karena diamnya orang dari sesuatu yang tidak benar itu adalah kebenaran. Sebagaimana pantun atau puisi yang sudah kita hafal semuanya, apa? Jika kita tidak menjumpai ucapan yang baik yang harus kita ucapkan, maka diamnya kita dari ucapan yang tidak benar itu benar. Hasan. Naam, ahsan. Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya, jika engkau tidak menjumpai ucapan yang benar yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Paham maksudnya? Diamnya kita dari ucapan yang tidak benar itu adalah benar. Maksudnya daripada kita mengucapkan ucapan yang benar, lebih baik diam gitu loh. Paham ya? Daripada mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam, kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-fassirun asabahumullah. Jadi ancaman bagi orang-orang yang menghina agama Allah, berpaling dari syariat Rasulullah, itu ancamannya apa? Akan ditimpa sebuah azab, akan ditimpa sebuah bala, akan ditimpa sebuah ujian yang sangat besar yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai terpetik pada benak kita, wah ana enggak mau belajar sama Ahlus Sunnah. Kenapa? Nanti kalau belajar sama Ahlus Sunnah semakin tahu syariat, semakin harus meninggalkan perkara yang haram katanya. Dia takut belajar. Kenapa? Karena semakin tahu kebenaran itu loh. Justru kita senang. Semakin tahu kebenaran, semakin kita bisa mengerjakannya. Semakin tahu kebatilan, semakin tahu kekeliruan, kita bisa meninggalkannya. Sebagian orang seperti itu, takut gitu. Kenapa? Karena kalau nanti belajar, akhirnya ujung-ujungnya tahu yang haram. Akhirnya kita harus meninggalkan yang haram. Kok malah takut?
Seharusnya senang dia barakallahu fikum karena ancamannya berat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Artinya hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih syariat Rasulullah. Kenapa kok berhati-hati? Akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala, petaka, bencana. Hati-hati itu. Atau ditimpa padanya azab yang pedih. Nah, kalau berani menyelisih syariat Rasulullah, hati-hati. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak ada pilihan lain. Wah, kok enggak cocok dengan hawa nafsuku ya? Wah, enggak cocok ini. Padahal ayat kok bilang enggak cocok gimana? Cocok enggak cocok sami'na wa ata'na ayat Al-Qur'an. Karena dalilnya sangat jelas ya mengenai apa? Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara atau sebuah hukum, maka jangan kita mencari pilihan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita mencari pilihan yang lain berarti kita telah tersesat dari kesesatan, telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh dan nyata. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab, wa makana Surat Al-Ahzab belum juga. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Gitu ya. Artinya, tidak selayaknya bagi seorang lelaki maupun wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Hati-hati. Mencari pilihan yang lain ini hati-hati ini. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kenapa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lah terus bagaimana solusi yang terbaik? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sudah. Kenapa? Karena ad-dalilus sahih, na'am barakallahu fikum, atau al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-dalilus sahih. Paham ya? Na'am, atau semakna dengan itu. Jadi akal yang masih benar, akal yang masih lurus itu tidak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau antum lihat dalil Al-Qur'an dan Sunnah kok enggak cocok dengan akal, jangan salahkan dalilnya. Salahkan akal kita. Mungkin apa? Akal kita yang tidak benar. Akal kita yang bengkok perlu diluruskan. Jangan nyalahkan dalilnya. Wah, dalilnya salah inilah. Kenapa? Enggak cocok dengan akal. Masa kalau ada lalat masuk ke gelas kemudian kalau mau minum suruh ngecelupkan? Hadisnya sahih enggak, Pak? Sahih. Hadisnya sahih. Paham ya? Hadis Abi Hurairah itu. Apabila ada lalat masuk ke bejana atau tempat air minum salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan karena salah satu di antara sayapnya itu ada obatnya, satunya ada penyakitnya. Paham ya? Itu kan perintah bukan untuk minum. Perintah kalau mau minum kita celupkan, kalau enggak mau minum ya udah. Jangan ingkari. Apakah ada perintah mau minum situ? Minumlah gitu, enggak ada. Kalau mau minum caranya tadi itu syariatnya. Paham ya? Innam idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum nam falyaghmishu. Apabila ada lalat jatuh ke ina semacam bejana atau tempat air minum di antara kalian, maka celupkan. Kenapa? Karena salah satu di antara sayapnya itu ada penyakitnya, wal akhir dawa. Satunya apa? Penawarnya. Lah kok bingung? Ini enggak cocok dengan akal, masa lalat-lalat itu kan macam-macam, lalat itu nanti berbahaya misalnya. Jangan bicarakan itunya. Sami'na wa ata'na kalau mau minum. Lah kalau enggak mau minum selesai kan? Dibuang kan selesai, dibuang. Paham ya? Jadi jangan sampai kita melihat dalil kok dalilnya enggak cocok ya dengan akal kita. Salahkan akalnya. Ya enggak Umar? Salahkan akalnya, jangan nyalahkan dalilnya. Dalil Al-Qur'an Sunnah disalahkan. Al-Qur'an itu enggak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Yang menganggap ada keraguan terjatuh dalam kekufuran, hati-hati. Paham ya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, Al-Qur'an itu adalah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kok malah masih bingung ini cocok dengan akal atau enggak ya? Akalnya itu yang perlu diluruskan kalau enggak cocok. Dalil yang sahih itu enggak akan apa? Atau akal yang masih murni, yang jernih itu enggak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Berarti kalau akalnya kok berseberangan dengan dalil yang sahih berarti apa? Berarti akalnya itu yang perlu diluruskan, bukan dalilnya. Kalau dalil sami'na wa ta'na. Allahul musta'an. Naam. Qala al-mufassiruna sabahumullah.
Yang terakhir ya, perhatikan tafsirannya ini. Qad kana lakum ayyuhal yahud al-mutakabbirun al-mu'anidun. Perhatikan sifatnya orang Yahud ini. Sungguh telah ada pada kalian wahai orang-orang Yahud yang sombong, yang bangkang. Dalalatun 'azimatun fi jama'atain taqabalata. Sungguh telah ada di hadapan kalian dalalah. Nah, tanda yang sangat besar pada dua kelompok yang berhadapan. Kelompoknya kaum muslimin dan kelompoknya orang kufar tadi itu, perang Badr. Fi ma'rakati Badr, itu pada perang Badr yang terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah bulan tanggal 17. Na'am barakallahu fikum. Itu diperhatikan ya. Ayo na'am barakallahu fikum, kita lihat di sini. Jama'atun tuqatilu min ajli dinillah. Satu jamaah, satu kelompok berperang dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kaum muslimin. Wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wa jama'atun ukhra, dan jamaah yang lainnya kafiratun billah. Jamaah tersebut jamaah kafir, yaitu kelompoknya orang kufar Quraisy dan juga pasukannya. Paham ya? Naam. Kita lihat. Tuqatilu min ajlil batil, mereka berperang dalam rangka kebatilan, bukan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berperang berjihad itu dilihat niatnya. Cuman hukum dohir cukup, cuman terkadang lihat niatnya. Kalau niatnya dia berperang untuk dikatakan pemberani, itu keliru niatnya. Tapi niat yang paling benar ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Taral mu'minina fil adad mislaihim ra'yal 'ain. Yang mana mereka kelompok orang kufar tersebut melihat kaum mukminin fil adad, dinilai dari jumlah. Jumlah yang istilahnya sangat sedikit dengan penglihatan mata mereka sendiri. Jumlahnya sedikit. 313 kurang lebihnya ya. Kemudian orang kufar berapa? Sekitar 900 sampai 1000. Lebih banyak mereka. Kita lihat apa yang terjadi. Waqad ja'alallahu dzalika sababan linnasril muslimin 'alaihim. Namun dengan jumlah yang sedikit tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab ditolongnya kaum muslimin melawan mereka. Ini sebagai dalil bahwasanya peperangan itu terkadang tidak melihat banyaknya musuh. Ketika kita perang di Damat dulu, kisah aja ya, globalnya, itu bisa dilihat mereka paling banyak musuhnya. Dari karang gabungan, bisa dikatakan gabungan sekutu-sekutu. Orang Syiah Rafidhah dari dalam negeri Yaman, luar negeri Iran, Lebanon dan misalnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah yang ada di Damas waktu itu, mempertahankan pondok ahli sunnah, apa yang terjadi? Mereka kalah. Dan kita menyaksikan itu. Setiap kali pertempuran mereka menyerbu mesti banyak yang mati. Bisa dikatakan hampir semuanya mati. Paham ya? Seperti itu. Karena mereka berperangnya bukan karena Allah, karena ambisi kedudukan, jabatan, kursi, untuk menguasai. Paham ya? Dan mereka berperang bukan dibangun di atas akidah, namun mereka menggunakan sihir, menggunakan apa istilahnya? Jimat-jimat diletakkan di sebagian di lengan mereka, ada yang di pinggang mereka. Ini terbukti. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu sekedar pelajaran bahwasanya peperangan itu kemenangan ataukah tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan musuh yang banyak itu akhirnya menang terus, tidak. Terkadang terkalahkan dengan apa? Keimanan yang kuat tadi itu. Jadi musuh yang banyak karena tidak dibangun di atas keimanan, sudah apa? Takut terlebih dahulu sebelum terjadi peperangan dengan ahli tauhid yang imannya kuat. Allahul musta'an. Kita lihat yang terakhir. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi siapapun yang Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Inna fi hadzal ladzi hadatsa la'idatan. Inna fi hadzal ladzi hadatsa la'idatan 'azimatan. Sesungguhnya pada kejadian ini yang terjadi, tragedi ini, perang Badar ini, ada ada sebuah nasihat. Sebuah nasihat yang sangat besar li ashabil basair, bagi orang-orang yang memiliki mata hati, alladzina yahtaduna ila hukmillahi wa af'alih. Itu orang-orang yang mereka menempuh atau jalan atau mendapatkan petunjuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang menempuh atau mereka berjalan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala wa af'alih,
dan juga barakallahu fikum yang mereka mendapatkan petunjuk terhadap perbuatan-perbuatannya. Jadi ini sekedar gambaran global bahwasanya orang kufar pada perang Badar karena mereka menghinakan dengan jumlah sedikitnya kaum muslimin, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun hinakan mereka dengan kekalahan yang sangat luar biasa. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha azza wa jalla an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.